Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya, biar kita kejar dulu materi kita. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang tempo ya, tempo pada lagu daerah. Nah, hari ini kita akan belajar dari materi di halaman 37 Bu Penade. Ya, halaman 37 Bu Penade. Coba dibuka bukunya, halaman 37 Bu Penade. Di sini materi kita adalah mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Artinya kita mengidentifikasi beberapa atau beragam tarian dari daerah Indonesia. Ya, mengidentifikasi berarti mencari tahu, membagikan, ya, itu sama aja ya. Nah, siapkan pensilnya, nanti jika ada yang penting kalian bisa garis bawahin. Oke. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Ya, tentunya kalian juga pasti tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku, ya. Ada misalnya suku Minahasa, suku Jawa, suku Batak, ada suku Asmet dan lain sebagainya ya. Nah, jadi setiap suku yang ada di Indonesia, yang tersebar di Indonesia, itu pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda atau kebudayaan yang beragam, ya. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikannya sendiri. Jadi setiap daerah mempunyai tari sendiri serta keunikan tarian itu sendiri, ya. Misalnya tari saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang sangat semangat dan cepat. Sedangkan tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Nah, dari kedua jenis tarian ini, tari saman dan tari serimpi, dikatakan bahwa tari saman dari Aceh, ya, tari saman yang berasal dari daerah Aceh itu dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Nah, berkebalikan dengan tarian serimpi dari Jawa Tengah. Ya, tarian serimpi itu dia dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat, ya. Artinya dari sini, dari kedua jenis tarian ini pun kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali perbedaan ya, ataupun banyak sekali keragaman yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut, ya. Mungkin bisa dikatakan bahwa di tari saman tadi, ya, itu merupakan tari yang mempunyai keunikan khusus dari daerah Aceh. Nah, sama halnya dengan tari serimpi, ya. Tari serimpi mungkin akan menjadi khusus di Jawa Tengah, ya, seperti itu. Jadi dari dua tarian ini kita ketahui bahwa mereka memiliki jenis keunikannya sendiri, ya. Mereka memiliki keunikannya sendiri. Yang tadi di mana tari saman itu dia harus cepat gerakannya. Nah, sedangkan tari serimpi harus lambat, ya. Artinya mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi bukan cuma ini bukan cuma tari saman dan tari serimpi, ya. Banyak tarian dari suku lain pun itu kalau kita bandingkan dengan daerah lain, itu akan memiliki keunikannya sendiri, ya. Bisa dari temponya, musik pengiringnya, alat musiknya, terus misalnya cerita tariannya, properti tariannya juga pasti beragam ya, banyak sekali ya. Nah, jadi karena itulah dikatakan bahwa setiap tarian ataupun setiap kebudayaan yang ada dalam setiap suku itu menjadi suatu keunikan tertentu, ya, keunikan tertentu, ya. Dan itu ya patutnya kita harus bangga, ya, harus bangga akan kebudayaan yang ada di Indonesia, karena kita itu memiliki banyak sekali suku, ya, banyak sekali suku yang otomatis kebudayaannya pun berbeda, ya. Namun kebudayaan yang berbeda itu akan menjadi yang namanya keragaman, keunikan, ya, sehingga seharusnya kita bisa maju di sektor di bagian pariwisata, karena kan banyak negara lain itu tidak memiliki suku seperti halnya Indonesia, ya.
Jadi itu patut dibanggakan ya, dan perlu kita lestarikan kebudayaan tersebut ya. Nah, selain kedua tari tersebut, Indonesia masih memiliki tari dari berbagai macam daerah. Ya, seperti yang aku bilang tadi, selain tari saman dan tari serimpi, Indonesia masih memiliki berbagai macam tari daerah. Ya. Contoh di bawah itu ada tari reok Ponorogo, ada tari legong, kemudian ada tari saman dan tari kuda lumping ya, kuda lumping. Tari reok Ponorogo itu dari daerah sekitaran Yogyakarta ya. Kemudian tari legong itu kalau nggak salah dia dari Bali. Kemudian tari kuda lumping itu di Jawa Tengah ya, kalau nggak salah ya, Jawa Tengah juga. Jadi ini ada beberapa contoh jenis tarian ya. Nanti kalau misalnya Bapak salah daerahnya salah tadi menyebutkan ya, coba nanti kalian perbaikin ya. Nah, ini ada 4 contoh lagi ditambahin jenis tarian yang ada di Indonesia. Ya, dari itu bisa kita lihat dari gambar pun itu bisa kita lihat bahwa tari reok Ponorogo dengan tari legong itu berbeda. Ya. Itu berbeda jenis tariannya. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tari kuda lumping pun itu berbeda. Dan mereka pasti memiliki yang namanya ciri khasnya masing-masing. Ya. Tari reok Ponorogo dia itu ada jenis-jenis binatang-binatang buasnya, gerakan hewan ya, hewan-hewan buas. Jangan kalau tari kuda lumping dia pasti hanya menggunakan kuda lumping ya, hanya menggunakan kuda sebagai medianya ya. Namun kuda lumping ini juga ceritanya ada bermacam-macam, ada yang peperangan, ada yang bercerita tentang kudanya dan lain sebagainya ya. Sama halnya dengan tari reok Ponorogo dan juga pastinya tari legong ya. Mereka pasti memiliki latar cerita yang berbeda-beda, musiknya pasti berbeda juga, properti yang digunakannya pun pasti berbeda-beda ya. Nah, kalau kita perhatikan tari legong dibandingkan tari reok Ponorogo dan tari kuda lumping ya, tari legong tidak menggunakan tidak menggunakan properti berupa properti hewan misalnya, kan nggak ada ya. Mereka tari legong itu tidak memakai properti yang bersangkutan dengan hewan. Kalau tari reok Ponorogo dia pasti menggunakan yang namanya properti yang bersangkut paut dengan hewan. Dan juga tari kuda lumping ya, sudah jelas bahwa tari kuda lumping itu pasti memiliki menggunakan properti yang minimal kuda-kudaan yang jadi dibuat ya, kudanya itu bukan kuda beneran, properti ya, jadi kuda-kudaan gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya Indonesia itu banyak sekali jenis tarian yang bahkan bapak sekalipun itu nggak tahu semuanya, dan bahkan belum pernah nonton semuanya, belum pernah lihat semuanya. Nah, ini bisa jadi tugas kalian ya, bisa jadi tugas kalian untuk melestarikan yang namanya kebudayaan yang ada, dimulai dari kebudayaan kalian sendiri ya, kebudayaan di daerah kalian sendiri kalian lestarikan ya, kalian belajar untuk melestarikannya supaya kebudayaan tersebut itu tidak punah ya, tidak punah. Jadi masih bisa kita saksikan, masih bisa kita tonton ya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku kalian di halaman 48. Halaman 48. Ya, di sini itu adalah materinya menjelaskan ciri-ciri gerak tarian tari Bali dan Sumatera. Nah, sekarang kita berangkat ke tarian dari Bali dan tarian dari Sumatera. Nah, Bali sendiri pun itu pasti memiliki banyak sekali jenis tarian. Sama halnya dengan Sumatera. Sumatera lebih besar lagi daripada Bali, ya. Sumatera itu lebih besar lagi dari Bali. Yang artinya di Sumatera itu hidup banyak sekali suku, ya. Ada suku Batak, suku Melayu, ya. Terus suku Padang dan lain sebagainya. Banyak sekali ya dibandingkan Bali, ya, dibandingkan
Bali itu kan dibandingkan Sumatera, Bali itu masih terbilang kecil, ya. Sumatera itu gede banget, ya. Kalau kita lihat di peta juga ataupun di map, Sumatera itu gede banget. Nah, artinya bahwa Sumatera pun juga memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan Bali ataupun kebudayaan yang lain-lainnya, daerah lainnya, ya. Serta memiliki suku yang banyak juga. Nah, ya di sini akan kita bahas sedikit beberapa ya, contohnya aja, beberapa aja. Ya, karena kalau kita bahas semuanya ya panjang sekali ya. Oke. Nah, kita bahas di sekitar tempat tinggal Lani ada sebuah sanggar tari. Ya, ini ceritanya Lani ya. Ada seseorang yang bernama Lani. Di sekitar tempat tinggal Lani ada sebuah sanggar tari. Lani senang melihat anggota sanggar berlatih tari. Mereka berlatih beberapa tarian daerah, salah satunya tarian yang berasal dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas, sudah pasti ya. Setiap tarian daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis, artinya dia itu lebih hidup lah, lebih hidup, dinamis itu lebih hidup. Ya, tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu tari legong dan pendet. Ya, jadi arti dinamis itu ya, memiliki gerakan yang dinamis, dia itu gerakannya itu lebih hidup rasanya karena dia menggunakan setiap anggota tubuh yang ada. Ya, jadi biasanya Bali seperti itu, mereka nggak cuma menggerakkan kepala, tangan, kaki ataupun badan, namun bahkan mereka juga sampai menggerakkan yang namanya kelopak mata, ya, atau pandangan mata, arah mata, ya. Jadi itu dikatakan gerakannya dinamis, lebih hidup, ya. Nah, itu digaris bawain aja ya. Tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis, itu digaris bawahin aja. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu legong dan pendet, itu digaris bawahin semuanya ya. Tarian dari Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu legong dan pendet, itu digaris bawahin aja semuanya. Nah, sementara itu, tarian dari daerah Sumatera juga memiliki ciri khas, sudah pasti ya. Tarian tersebut memiliki gerakan yang cepat dan lincah, ya. Nah, jadi yang pada kalau kita bisa bandingkan dengan daerah-daerah lain ya, banyak sekali suku yang ada di Sumatera itu emang kebanyakan tariannya itu bersifat lincah dan cepat, ya, di daerah Sumatera. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa tarian daerah Sumatera juga memiliki ciri khas. Tarian tersebut memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekan gerakan-gerakan kaki atau tangan, ya. Di Sumatera kebanyakan yang digerakkan itu adalah lebih berfokus pada gerakan tangan ataupun kaki, berbeda dengan Bali tadi ya. Bali dia seluruh anggota tubuh, makanya dia dikatakan dinamis. Nah, sedangkan kalau misalnya dari Sumatera emang dia lebih kebanyakan menggerakkan kaki ataupun gerakan tangan. Ya, walaupun beberapa ada yang gerakannya itu menggunakan seluruh anggota tubuh. Nah, tapi secara umum memang di Sumatera itu dia menggunakan gerakan tangan dan kaki, ya. Nah, tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan, itu digaris bawahin aja ya. Tarian daerah Sumatera juga memiliki ciri khas. Tarian tersebut memiliki gerakan yang cepat dan lincah, itu digaris bawahin juga. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan, juga digaris bawahin. Nah, contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring. Ya, tari saman sudah jelas menggunakan tangan ya. Jelas menggunakan tangan ya. Jadi dia berfokus ke gerakan tangan. Nah, kemudian tari piring juga ya, sama, tari piring juga dia fokus menggerakkan gerakan tangan. Fokusnya adalah gerakan tangan.
Nah, selain tarian itu contohnya tarian dari daerah Batak misalnya ya. Nah, ini kebetulan Bapak Batak sendiri juga ya. Jadi daerah tarian dari Batak pun sama. Dia ada gerakan tarian dari Batak itu yang dia berfokus hanya tangannya saja. Hanya tangannya saja yang digerakkan. Ya. Itu makanya dikatakan bahwa tarian Sumatera tadi memang ya pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, berbeda dengan daerah lain pastinya tentunya, dan daerah lain tersebut pun pasti memiliki berbeda dengan daerah Sumatera. Ya, artinya memang itulah keunikannya, itulah keberagaman dari gerakan-gerakan tari tersebut ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Tari saman dilakukan dengan gerakan yang cepat dan lincah ya, sudah pasti. Keseragaman gerak dan suara tangan bertepuk membuat tari saman menjadi lebih menarik ya, karena di tari saman itu berfokus ke tangan ya. Jadi ada gerakan tepuk tangan ya, dari tepuk tangan ke kiri ke kanan ya, dengan teman sebelah kiri dengan teman sebelah kanan, ataupun misalnya tepuk dada dan lain sebagainya ya. Sama halnya juga dengan tarian yang lain, baik itu misalnya tari saman, tari piring, ataupun tari tortor ya namanya ya. Dari daerah Batak ya itu ya. Dari daerah Batak tari tortor ya, sama aja. Nah, tortor juga itu dia menggerakkan yang namanya tangan aja. Ya, tangan aja, walaupun misalnya emang ada beberapa tarian tortor itu yang dia gerakannya itu menggunakan seluruh bagian tubuh juga ada. Nah, cuma memang lebih khas mereka itu hanya menggerakkan tangan ya, itu ya. Jadi itu contoh perbedaannya dari daerah Bali tadi ya. Kalau Bali tadi dia itu menggerakkan seluruh tubuh, ciri khasnya ya. Sumatera itu dia gerakannya berfokus pada gerakan tangan dan gerakan kaki ya. Dan biasanya emang tarian-tarian dari Sumatera itu pasti kebanyakannya lincah semua, dan tariannya itu cepat ya. Baik itu tari saman, tari piring, ataupun tortor tadi, itu juga semuanya tariannya cepat ya. Tariannya cepat, berbeda dengan misalnya tari legong, pendet yang gerakannya lebih nggak terlalu cepat, dia sedang temponya ya, biasanya sedang. Oke, jadi nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga ya. Dia tempo sedang lah, tempo sedang ya. Nah, kira-kira begitu. Dan artinya bahwa yang perlu kalian pahami dari materi kita ini adalah bahwa seluruh tarian yang ada di Indonesia itu pasti memiliki yang namanya keunikannya masing-masing, terus latar cerita yang berbeda-beda, properti yang berbeda-beda ya. Bahkan dengan tempo musik, alat musik pengiringnya pasti juga berbeda-beda ya. Dan ini merupakan salah satu keindahan dari Indonesia itu sendiri, di mana Indonesia memiliki yang namanya banyak sekali suku dan kebudayaan. Nah, kebudayaan ini tinggal kita lestarikan supaya kedepannya nanti kebudayaan tersebut tidak akan hilang ya. Baik, kira-kira sampai di sini materi kita. Jika misalnya kalian ada yang kurang paham dengan materi hari ini, kalian bisa tonton ulang videonya biar kalian lebih paham ya. Atau misalnya nanti kalau ada pun yang kalian misalnya bingung dan kalian ingin bertanya, silahkan japri Bapak ya. Kalau bisa di VN aja, voice note ya, direkam, kalian rekam kalian ngomong, ataupun misalnya kalian chat ya, jangan ditelepon. Kalau kalian telepon Bapak angkat satu-satu itu bingung ya. Jadi mending kalian voice note ataupun kalian chat Bapak apa yang kalian ingin tanyakan. Nanti akan Bapak usahakan membantu untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami ya. Kalian pahami dengan baik supaya nanti kedepannya kalian bisa lebih luas lah wawasannya ya. Baik, kira-kira sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan.